Halo semuanya, salam jumpa kembali dengan Zogza Production. Kami harap kita semuanya sampai saat ini masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa terus belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di hari ini dan juga di masa yang akan datang. Baiklah teman-teman semuanya, bagaimana teknologi industri 4.0? Rumit? Tentu tidak ya. Karena sebenarnya teknologi ini dibuat untuk memudahkan manusia. Termasuk kalau kita berbicara dengan dunia pendidikan, ujian online yang awalnya dulu kalau kita masih ingat, ujian online itu hanya di beberapa stakeholder saja atau di beberapa pihak saja. Tapi kenyataannya sampai saat ini sudah sampai pada level SMP, sekolah menengah pertama, sudah menggunakan ujian online. Bahkan untuk CPNS pun kalau teman-teman perhatikan saat ini sudah menggunakan ujian yang berbasis online. Karena memang dengan kita ujian berbasis online itu ataupun intranet tentunya sangat menguntungkan bagi pelaksana ya. Di samping waktunya efektif, efisien, termasuk juga dari segi kecurangan bisa diminimalisir. Oke, sudahlah, kita nggak usah berbicara ke sana. Sekarang kita fokus pada kesempatan kali ini. Kami ingin membagikan sharing sedikit dengan secuil ilmu bagaimana kita bisa membuat ujian secara online di revolusi industri 4.0 ini. Kita bisa menggunakan salah satu aplikasi ataupun sistem yang dibuat oleh Google. Dan sekali lagi terima kasih Google. Dengan adanya Google, kita bisa diberikan bantuan ataupun dibantu ya untuk efektivitas kehidupan kita. Oke, kita akan menggunakan Google Dokumen. Ya, Google Dokumen ini seperti kalau kita menggunakan Microsoft Office di dalam laptop ataupun komputer kita, tapi ini secara online. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana memfusikannya? Oke, kita langsung saja kepada materi kita. Yang pertama, tentunya kita buka browser terlebih dahulu. Kemudian ketikkan di address bar ataupun di bilah alamat ini dengan alamat doc.google.com. Nah, kalau kita belum pernah login ke dalam browser, maka nanti akan diminta login ya. Tapi kalau teman-teman sudah pernah login di dalam browser teman-teman, maka biasanya langsung muncul dashboard dari Google Dokumen. Oke, kita login dengan akun yang kita pilih. Ya, inilah untuk dashboardnya, tampilan awal pada saat kita membuka Google Dokumen. Kebetulan di tempat saya sudah ada beberapa dokumen karena sudah pernah membuat sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum pernah, di sini kosong. Nanti di bawah sini kosong dan di atas ini sudah default dibuat oleh Google. Kita bisa memakai template ini atau kita bisa baru nanti membuat baru. Nah, di dalam Google Dokumen ada beberapa dokumen yang bisa kita buat. Nah, kita bisa lihat di menu utama, ini pojok kiri atas ada garis horizontal 3. Ini kita klik. Ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, ada formulir. Nah, di sini dokumen itu pengolah kata seperti Microsoft Word itu. Kalau ini seperti Excel, spreadsheet itu. Kalau slide seperti PowerPoint, kalau formulir, nah ini yang beda. Formulir di dalam Microsoft Office tidak ada ya. Kalau di dalam Google Dokumen ada formulir secara online. Nah, dari keempat hal ini kita akan fokus kepada Google Formulir, di mana kita akan membuat sebuah ujian online. Oke. Kita kembali, kita sekarang klik dengan formulir. Kita akan membuat sebuah ujian online, begitu ceritanya. Nah, ini beberapa ujian yang sudah saya pernah buat. Nah, kalau teman-teman belum pernah membuat, ini kosong semua. Formulir terbaru nanti kosong semuanya sampai bawah kosong semuanya. Nah, untuk membuat formulir baru, ini kita klik pada bagian kosong, dan kita klik di sini. Maka dia akan membuka halaman baru. Nah, di sini ada beberapa item ya. Di pojok kiri atas, di sini adalah formulir tanpa judul. Nah, ini adalah nama formulirnya. Atau kalau kita bisa bilang ini adalah nama filenya yang akan kita simpan di dalam Google Drive. Oke.
Kita kasih nama misalkan apa ya, ujian komputer online, atau jangan inilah, biar daring ya, ujian komputer daring 1 ya. Oke, kalau tadi ini adalah nama filenya yang di atas, yang di bawah sini. Nah ini adalah nama formulirnya, ujian komputer daring 1. Kita bisa kasih deskripsi dari formulir ini, atau kita berikan perintah juga bisa. Misalnya, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang menurut Anda paling benar. Nah, di sini kita akan buat pertanyaan. Di bawah adalah pertanyaannya. Misalkan pertanyaan yang pertama, ini adalah pertanyaan nomor berapa. Nah, di sini bisa kita setting untuk bentuknya, apakah nanti pilihan ganda atau yang lain. Nah ini ada banyak, jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali. Untuk jawaban singkat ini kalau kita memerlukan jawaban yang cukup singkat. Adapun paragraf ini adalah jawaban yang panjang, tidak cukup sedikit gitu ya. Nah pilihan ganda ini adalah jawaban yang bisa dipilih hanya satu pilihan saja. Untuk kotak centang atau checkbox ini adalah jawaban yang bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian ini adalah drop down. Ini drop down ini hampir mirip sama pilihan ganda, tapi dia berbentuknya lebih minimalis karena semua jawaban disimpan dan diletakkan dalam sebuah list begitu. Di bawahnya ada upload file. Ini kalau kita pengen mengunggah file kita dari komputer ke online. Kemudian skala linear, kemudian kisi-kisi ganda, dan seterusnya. Nah, monggo silakan nanti dieksplorasi sendiri. Oke, kita lihat di sini adalah pilihan ganda. Kita coba pilihan ganda saja. Nah, kita kasih opsinya nomor 1 misalkan, kemudian tambahkan opsi nomor 2, kemudian tambahkan opsi lagi nomor 3, kemudian tambahkan opsi lagi nomor 4. Nah kalau misalkan kita ada lebih dari 4 ya tinggal nanti tambahkan opsi dan seterusnya sampai yang kita perlukan. Nah di kolom ini, di bagian ini, di bagian bawah sini ada wajib diisi. Kalau teman-teman memakai browser dalam bahasa Inggris, required gitu ya. Artinya di sini pertanyaan ini wajib untuk diisi. Kalau pertanyaannya belum diisi, tidak akan bisa lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang kita klik aja supaya pertanyaan ini menjadi wajib diisi. Nah, di sebelah kirinya ada tombol icon seperti tempat sampah. Ini untuk menghapus atau delete. Nah, ini untuk menggandakan atau menduplikat. Jika kita menginginkan adanya soal yang hampir sama dengan ini, nanti tinggal kita ganti, kita bisa duplikat. Nah ini untuk menu-menu yang lainnya ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Sekarang kita tambahkan pertanyaan yang kedua. Ini ada tambahan pertanyaan di sebelah sini. Sebelah sini ini ada tambahkan pertanyaan, di bawahnya ada impor pertanyaan. Kalau kita misalnya sudah punya pertanyaan dari Excel, dan ini tambahkan judul dan deskripsi. Ini sama dengan yang atas tadi, sama dengan ini. Kemudian di bawahnya ada gambar, tambahkan gambar. Kemudian ini tambahkan video. Kemudian paling bawah tambahkan bagian. Nah bagian ini untuk memisahkan dari bagian pertama dan bagian kedua. Biasanya nanti bagian ini akan dipisahkan dengan tombol next atau lanjut gitu. Oke, sekarang kita tambahkan pertanyaan. Ya, ini pertama nomor 1. Ini pertanyaan nomor 2. Kalau ini pertanyaan nomor berapa? Nah, atau gini, kita coba yang lain ya. Misalkan ini kan tadi sudah pakai pilihan ganda.
Kita sekarang coba jawaban singkat. Siapa namamu? Ya, kita pakai jawaban singkat. Kemudian sama, kita tambah lagi pertanyaan. Misalkan di bawah, ceritakan tentang kehidupanmu. Oke. Nah, di sini siapa namamu kan hanya singkat, maka dia jawaban singkat. Cuman di bawah ceritakan tentang kehidupanmu. Nah, ini kehebatannya Google ya. Dia udah punya AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Begitu dia membaca ada kata-kata ceritakan, maka otomatis ini menjadi paragraf. Luar biasa ya. Sudah hampir mirip sama manusia. Jadi dia tahu ternyata ini dibutuhkan jawaban yang panjang, sehingga otomatis dia menuju kepada paragraf. Ya kan, paragraf. Oke. Kita tambah lagi pertanyaan, tapi ini bentuknya apa hobimu? Hobi misalkan kan hobi itu bisa dipilih lebih satu ya, maka kita pakai kotak centang. Opsi 1 misalnya membaca, nanti opsi 2 menulis, yang ketiga membaca, menulis, mendengar. Atau kalau misalkan nanti di sini bukan tiga-tiganya, nah, kita bisa tambahkan lainnya. Sama nanti yang sini juga iya. Kalau tidak ada jawaban keempat, ada jawaban lain, maka bisa tambahkan lainnya. Nanti tinggal dia menuliskan apa selain dari 1, 2, 3, 4 ini. Oke, ini sudah. Tadi ini yang pilihan ganda, kemudian jawaban singkat. Nah, kehidupanmu, oh ya, tadi kita wajib diisi ya, wajib diisi. Dan ini juga hobi wajib diisi. Oke, kita tambahkan lagi pertanyaan. Misalkan kita sekarang yang belum drop down nanti biar kelihatan perbedaannya. Drop down, tinggal di mana? Nah, kan kita bilang saja rumah. Wah, contoh saja ya. Misalkan rumah, kemudian halaman, kemudian misalkan lagi pohon, ya kan? Ini kok cuma contoh saja. Lapangan, gitu kan? Atau yang lain. Oke, ini wajib diisi. Nah, karena ini dia drop down, maka tidak ada opsi lainnya. Karena drop down itu pasti pilihannya. Oke, kita tambah lagi. Nah, misalkan yang belum ada apa ini? Upload file. Nanti kalau kita upload file itu responder ataupun pengisi itu harus login terlebih dahulu. Nah, untuk saat ini kita tidak perlu upload file dulu. Skala linear. Berapa persen kalian suka nasi? Nah, misalkan dibuat 1 ini sampai 10 ya. Skala berapa, bukan berapa persen, skala berapa ya, skala berapa gitu. Skala berapa kalian suka nasi? Nah, jadi 1 tidak suka amat sekali. Nah, sangat suka sekali. Nah, 1 itu paling rendah, paling tingginya sangat suka sekali. Ini skala linear, wajib diisi juga. Oke, semua sudah, pertanyaan sudah kita setting, dan kita bisa lihat reviewnya. Nah, di atas ini ada beberapa tombol. Di atas ini ada beberapa tombol yang bisa kita lihat. Ya, di paling kiri ini sesuaikan tema. Tema itu berisi tentang gambar. Nah, ini kita bisa upload gambar, ya. Upload gambar untuk yang di atas ini nanti, atau warna dari formulir kita, dan juga latar belakang ya. Kemudian gaya formnya juga bisa kita sesuaikan, misalnya mau yang mana, begitu bisa kita lalu sesuaikan. Nah, gitu.
Nah, ini untuk tema. Nah, yang kedua ini ada pratinjau. Pratinjau itu untuk melihat seperti apa hasil dari formulir yang kita buat. Oke, kita coba klik ya. Nah, dia akan membuka tab baru dan inilah hasilnya. Untuk mengecek siap apa atau bagaimana formulir yang kita buat. Ya tadi ya. Ini yang pilihan ganda, kemudian ini yang jawaban singkat, ini yang jawaban panjang, ini yang checkbox gitu kan. Kemudian ini yang drop down. Kemudian ini yang skala. Ini yang skalanya berapa. Dan kirim. Nah, ini kalau satu bagian. Jadi di dalam menunya di sini tadi kita bisa tambahkan dengan bagian, ya kan? Kita coba paling bawah, dicek di paling bawah, dan kita bisa tambahkan bagian. Nah, bisa kita tambahkan. Nah, ini bagian yang pertama, yang atas, bagian 1 dari 2, ya paling bawah ada bagian 2 dari 2. Ini lanjutannya. Misalkan kalau kita dalam ujian online itu bagian pertama ini adalah untuk biodata, nah, bagian kedua baru soalnya, itu juga boleh seperti itu. Isi dengan benar. Nah, di sini kita kasih pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama. Nah, ini dengan pilihan ganda. Misalkan oke. Ya. Baik. Yes. Nah, misalnya seperti itu. Kita tambahkan yang lain nanti, wajib diisi. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat. Jadi yang untuk edit, yang sebelah sini untuk melihat hasilnya. Nah, reload saja. Nah, di paling bawah akan ada berikutnya atau next. Nah, karena ini kita semua setting untuk required atau harus diisi, maka ini harus kita isi dulu untuk menuju ke pertanyaan selanjutnya. Tinggal di mana halaman, ini skalanya 5, baru bisa kita klik. Ini kalau ada misalkan salah satu yang tidak kita isi, ya maka dia nggak bisa. Nah, karena harus diisi semuanya. Oke, baru berikutnya. Nah, ini bagian yang kedua. Ini lanjutannya. Ini tetap judulnya, tetap ada nama filenya ya. Kemudian ini lanjutannya. Ini bagian yang kedua. Baru pertanyaan. Nah, tinggal dikirim. Oke. Sampai situ jelas ya? Oke. Saya anggap semuanya sudah jelas. Kalau misalnya kurang jelas, bisa diisikan di komentar apa yang menurut Anda kurang jelas atau kurang jelas. Ya. Baik. Sekarang kita lihat di bagian pengaturan. Di sini setelan. Ada beberapa setelan yang bisa kita lakukan untuk Google Formulir ini. Yang pertama, kumpulkan email. Ini berarti yang mau ngisi harus login terlebih dahulu. Kemudian ini juga batasi ke 1 tanggapan. Ini artinya satu orang hanya bisa menjawab 1 kali. Nah, ini juga harus masuk ya, harus login ke Gmail. Yang ketiga, selanjutnya edit setelah mengirim. Nah, apakah kita ingin yang tadi mengisi itu bisa mengedit jawabannya? Kalau ini ujian online, saya yakin nggak bisa ya. Atau monggo terserah dari kebijakan Anda mau bagaimana. Yang di sini lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini juga sama, ini melihat diagram dan juga respon itu jawaban yang lain. Ini kita himbau jangan aja, lebih baik jangan kalau untuk ujian. Jadi kalau untuk ujian yang kita centang hanya ini enggak, hanya ini tok, yang lainnya monggo silakan. Mending ini enggak usah, ini enggak usah. Kumpulkan alamat email jika diperlukan, boleh dicentang. Kalau kita nggak perlu, nggak usah. Kemudian ini tampilkan status progress, artinya dari 1 sampai terakhir ditampilkan. Acak urutan pertanyaan. Nah, kalau untuk ujian ini dicentang supaya nanti urutan pertanyaannya akan diacak sendiri oleh Google, sehingga
anak-anak ataupun siswa itu melihatnya tidak sama urutannya. Karena nomor satu yang siapa namamu, nomor satu kadang ada yang tinggal di mana, kayak tadi kita buat pertanyaannya, itu akan diacak. Ini kita centang kalau untuk ujian online. Kemudian pesan konfirmasi, ini pesan yang akan ditampilkan oleh sistem apabila mereka menekan submit atau kirim. Nah, setelah itu ada pesan apa? Nah, kita bisa tulis di sini. Secara defaultnya nanti tanggapan Anda telah direkam gitu dan sebagian dari Google. Tapi kita bisa lihat, terima kasih, jawaban kamu sudah terkirim, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini contohnya begitu. Nah, kalau untuk ini yang ketiga, kuis, ini menjadikan formulir yang kita buat ini sebagai kuis. Artinya bisa kita berikan nilai, ya, kita bisa berikan nilai. Dan dari kuis ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ada ini apa aturan sendiri gitu. Oke, ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu kuisnya. Nanti setelah ini kita jelaskan untuk kuisnya. Oke, kita batasi satu tanggapan, berarti harus login. Kita nggak usah dulu. Kemudian presentasi, ini acak pertanyaan, kita nggak usah dulu, kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Ujian online daring nomor 1, jawaban Anda ini, hobinya ini, yang lainnya ini, terus diisi ini, berikutnya kemudian suka ngisi oke dan kirim. Nah, ini dia. Tadi kita menuliskan terima kasih, jawaban kamu sudah dikirim, semoga mendapatkan hasil terbaik tadi. Nah, kok nggak ada kirim tanggapan lagi kan? Karena tadi kita centang hanya satu tanggapan ya. Oke. Sekarang kita coba kalau diacak urutan pertanyaan, simpan. Oke, kita coba lagi. Kita buka di sinilah, di browser yang lain ya. Oke, ini tuh yang pertama, ceritakan tentang kehidupanmu. Yang kedua, tinggal di mana. Sekarang kalau kita refresh, nah, yang pertama tinggal di mana, yang kedua siapa namamu. Kita refresh lagi. Nah, yang pertama ini adalah pertanyaan nomor berapa. Nah, ini ya, tadi karena diacak. Jadi anak-anak tidak akan sama nanti. Ada kemungkinan sama, tapi kebanyakan bagian besar itu ya 10:1 begitulah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, di Google Dokumen ini kan tidak ada pembatasan. Bagaimana kita membatasi supaya hanya bisa diisi pada waktu tertentu. Nah, ini pertanyaan yang banyak muncul. Maka kita bisa tambahkan di dalam Google Dokumen, tapi dengan pihak ketiga. Nah, caranya di sini, di menu lainnya kita klik, kemudian kita pilih add-on atau tambahan atau sejenisnya lah, nanti yang jelas tambahan begitu. Diklik di menu nomor 2 dari bawah, kita klik add-on, kemudian kita telusuri saja di sini time limit. Ada nggak ya? Maaf, bukan time limit, form limit. Nah, form limiter. Ya, ini dia form limiter. Form limiter. Kemudian ini kita install dan dia memerlukan untuk izin. Kita lanjutkan saja dan pilih akun. Oke, dia minta izin, kemudian kita izinkan saja. Nah, dia akan melakukan proses instalasi.
nanti memasang form limiter ke dalam akun Google Dokumen kita. Oke, kita belum ini. Belum ya? Belum ya ternyata. Oke, ini ada form limiter, install, lanjutkan. Ya, form limiter telah diinstal. Nah, kalau udah selesai seperti ini, nanti di paling kanan ini akan ada tambahan ya, ada menu tambahan. Nah, oke. Nah, kalau tadi sebelum kita install, ini belum ada. Ini pengaya atau add-on ini belum ada. Setelah kita install, maka ada tambahan menu lagi, pengaya. Nah, ini adalah isinya form limiter. Nah, di sini kita bisa pilih limit type-nya, apakah date and time atau number of form response. Kalau yang pertama, nah ini pertama, date and time itu membatasi sesuai dengan tanggal dan waktu. Kalau yang kedua, number of response, ini membatasi jumlah yang menginput di dalam formulir kita. Nah, kita kalau untuk ujian itu kita batasi waktunya. Misalkan di sini kita batasi untuk tanggal 24 Maret. Waktunya sampai nanti pukul 9 malam misalkan. Nah, 9 malam. 00 set. Oke. Save and enable. Oke, save. Nah, artinya formulir ini akan otomatis ditutup oleh Google pada saat nanti pukul 9. Ya, tadi kan kita lihat pukul 9 ya. Set limit. Nah, di bawah ini ada pesan apabila kita sudah menutup gitu. Nah, kita tutup saja, misalkan mohon maaf, waktu pengerjaan sudah habis, silahkan kirim email manual ke, nah ini misalkan email from owner when submission are closed. Ini akan diberitahukan kepada yang mengisi di form kita pada saat sudah habis, gitu ya. Oke, jadi begitu kira-kira kalau kita membuat Google Dokumen. Oh ya, terus bagaimana kita mengecek siapa yang sudah masuk dan siapa yang belum masuk begitu? Nah, kita lihatnya bisa di dalam ini. Kalau kita dari awal ya, misalkan ini saya tutup semua, ini saya juga tutup, misalkan begitu. Nah, kita buka browser lagi. Nah, kita panggil doc.google.com. Nah, di sini kalau kita tadi kan lihatnya di formulir ya. Nah, kita cek di formulir. Oke, ini ujian komputer daring 1. Kita coba klik. Nah, untuk melihatnya ada di response. Ini adalah melihat berapa yang sudah masuk. Nah, kalau tadi awalnya kita itu mengekliknya adalah di Google Formulir,
maka di dalam spreadsheet itu belum bisa kita lihat. Maka harus kita buat spreadsheet terlebih dahulu. Nah, cara membuatnya di sini. Membuat spreadsheet. Klik di sini. Nah, buat spreadsheet baru, kita kasih nama di situ apa? Kita bisa misalkan begini. Kemudian buat. Maka Google akan membuatkan kepada kita Google Spreadsheet atau Excel-nya. Oke, ini dia tadi yang sudah dimasukkan oleh teman kita ya. Dan kita percobaan tadi. Ini hasilnya. Ya, di situ. Nah, kalau sudah seperti ini, besok misalkan kita mau ngecek, nah, karena tadi kita sudah klik ini buat spreadsheet ya, makanya kalau kita mau ngecek besok tinggal memanggil doc.google.com, kemudian di atas ini kita pilih spreadsheet. Nah, ini sudah ada di sini, tinggal kita klik saja ujian komputer daring 1. Nah, ini dia sudah di sini semua. Oke. Jadi demikian sedikit berbagi tentang penggunaan Google Formulir yang kita tambahkan dengan time limit, sehingga secara otomatis akan menutup ataupun tidak bisa menerima respons lagi pada saat waktu yang sudah ditentukan. Walaupun kalau misalkan kita mau menutup secara manual, itu bisa kita lakukan dengan cara kita coba cek di formulir. Nah, kita buka formulirnya tadi, ini ujian komputer daring 1. Nah, di sini ini di bagian respons ini bisa kita klik menerima tanggapannya, ini kita matikan. Nah, sehingga tidak bisa menerima tanggapan lagi, hanya bisa dilihat yang sudah memasukkan tanggapan. Ini kalau secara manual, tapi secara otomatis tadi kita bisa menggunakan add-on ataupun pihak ketiga yang bisa kita setting secara otomatis berdasarkan tanggal dan waktu ataupun dengan jumlah responden yang bisa diterima. Nah, ini juga selain untuk ujian online biasanya digunakan sebagai promosi begitu oleh toko-toko ataupun yang penerima jasa. Jadi mereka membatasi hanya 10 orang pertama saja misalkan. Oke, silakan yang mau dapat diskon 50% boleh mengisi di formulir online kami, hanya 10 orang pertama. Oke, silakan cepet-cepetan. Nah, nanti di sini kita batasi dengan respon tadi itu maksimal hanya 10 orang saja. Setelah orang ke-11 kalau ngisi nanti dia akan ditolak oleh Google Formulir. Oke. Demikianlah sedikit berbagi ilmu dari kami Zugza Production. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung kami supaya kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik seperti ini. Dan juga jangan lupa bisa berkomentar jika Anda memiliki jawaban-jawaban. Dan jangan lupa juga untuk bisa membagikan video-video yang sudah kami produksi. Baiklah, terima kasih dari Zugza Production untuk Zugza Karta Istimewa.